Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwirawati dengan NIM 29225096 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lina Suryati. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang BEP, yaitu Break Even Point beserta contoh BEP. Lingkup materinya yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian BEP, manfaat BEP, komponen BEP, dan perhitungan BEP. Pengertian BEP. BEP dapat diartikan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Menurut Munawir 1986, BEP adalah titik produksi di mana hasil penjualan sama persis dengan total biaya, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Analisa BEP adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa BEP, ini juga akan diketahui berbeda tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. Dari segi produksi, BEP adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian, atau tingkat produksi barang atau jasa dijual, di mana total penghasilan dan biaya dalam keadaan impas atau sama besarnya. Manfaat BEP. BEP amatlah penting kalau kita membuat usaha agar tidak mengalami kerugian. Di antaranya yaitu, yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Tiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Fixed cost atau biaya tetap atau FC. Komponen ini merupakan biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Total biaya pengeluaran tidak akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Biaya ini adalah biaya yang tetap kita harus keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit, 2 unit, 5 unit, atau 100 unit sekalian. Jadi, biaya tetap FC adalah biaya jumlah totalnya tetap tidak tergantung volume produksi dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap ya, biaya untuk pembayaran sewa tempat atau gedung, biaya untuk pembayaran pajak bangunan, biaya untuk pembayaran asuransi, biaya untuk upah tenaga kerja, biaya penyusutan alat-alat produksi atau mesin. Variable cost atau biaya variabel, komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti biaya variabelnya pasti akan meningkat. Atau total biaya pengeluaran berubah-ubah bergantung kepada perubahan volume produksi atau penjualan. Jadi, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel yaitu ada untuk pembayaran bahan baku, biaya distribusi barang, biaya untuk komisi penjualan, biaya listrik, biaya kemasan, dan label. Menentukan BEP dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan cara yang pertama secara grafik atau kurva, yang kedua secara matematis. Secara grafik, besarnya jumlah unit dihasilkan dan volume yang terjual terlihat pada sumbu horizontal dan besarnya biaya dan penghasilan dari penjualan atau penerimaan akan terlihat pada sumbu vertikal. Dalam gambar, BEP dapat ditentukan yaitu pada titik persilangan antara garis penghasilan penjualan dengan garis biaya total. Apabila dari titik tersebut ditarik garis lurus vertikal ke bawah, maka besarnya dalam unit. Jika dari titik tersebut ditarik garis lurus horizontal ke samping, maka akan nampak besarnya BEP dalam rupiah. Perhitungan BEP secara matematik, yaitu penjualan dalam unit. BEP volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Rumus perhitungan BEP unit seperti berikut. BEP unit sama dengan FC dibagi P dikurangin C. Selanjutnya, rumus perhitungan BEP rupiah yaitu BEP rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurangin FC dibagi P. Keterangannya sama, yaitu F-nya adalah biaya tetap, X-nya biaya variabel per unit, dan P-nya harga jual per unit.
Selanjutnya, contoh soal di sini saya akan menghitung BEP telur asin. Yang pertama, mengetahui biaya tetap air senilai Rp1.000, gas Rp3.000, maka total biaya tetapnya Rp4.000. B, biaya variabel telur ayam, misal kita pakai 5 butir telur ayam, satu butirnya Rp1.200, dikali 5, maka telur ayamnya Rp6.000. Selanjutnya, garamnya Rp2.000, abunya kosong, kemasannya kita pakai 600 perak dikali 5 butir telur, yaitu kemasannya 3.000. C, break even point, harga jual telur asin yaitu satu butir dengan kemasan Rp4.500, maka perhitungan BEP unit telur asin ayam sebagai berikut. Rumusnya BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel. BEP unit sama dengan biaya tetap 4.000 dibagi harga jual per unitnya 4.500, biaya variabel yaitu 11.000 dibagi 5 hasilnya 2.200, maka BEP unit sama dengan 4.000 dibagi 4.500 dikurangin 2.200. BEP unit sama dengan 4.000 dibagi 2.300, yaitu 1,8, dikarenakan di belakang koma lebih dari 5 maka digenapin jadi 2. Maka titik impas akan tercapai jika menghasilkan 2 butir telur asin ayam. Selanjutnya, menghitung BEP rupiah telur asin. Rumus BEP rupiah adalah sama dengan biaya tetap dibagi biaya variabel dibagi harga jual dikurangin 1 BEP rupiah sama dengan 4.000 dibagi 11.000 dibagi 22.500 dikurangin 1 BEP rupiah sama dengan 4.000 dibagi 1 dikurangi 0,48 hasilnya 0,52. Rp7.692 digenapin menjadi Rp8.000. Jadi titik impas akan tercapai jika menghasilkan penerimaan senilai Rp8.000. Selanjutnya, yang diperhitungkan yaitu laba. Laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangin total pengeluaran, yaitu 22.500 dikurangin pengeluarannya 15.000, maka diperoleh 7.500. Jadi laba bersihnya yang diperoleh adalah 7.500. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang telur asin. Berapa lama sih daya tahan telur asin? Yaitu umur simpan telur asin dari ketiga macam variasi perlakuan lama, pemeraman, dan ketiga suhu penyimpanan aktual. Yang memiliki umur simpan paling lama adalah telur asin yang diperang atau yang direndam selama 21 hari dengan suhu penyimpanan aktual 4 derajat Celcius, di mana telur asin tersebut diduga dapat bertahan sehingga 23 hari. Cara membuat telur asin yaitu dengan bahan-bahan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu cukup dengan telur, garam, abu gosok. Proses pembuatannya makan waktu sampai dengan 2-4 minggu, tergantung tingkat keasinan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan telur asin, yaitu dengan telur itik atau telur bebek. Selanjutnya pencucian telur dari kotoran, lalu pembalutan telur dengan adonan abu atau serbuk bata merah, adonan garam, abu atau serbuk bata merah, yaitu penyusunan telur yang telah dibalut dalam ember bersih. Selanjutnya pengangkatan telur dari ember setelah 10 hari. Selanjutnya pembersihan telur dari sisa abu atau kotoran. Jadilah telur asin. Pada proses pembuatan telur asin dibutuhkan telur itik dengan kualitas yang baik, memiliki kulit yang kokoh dan tidak mudah retak. Permukaan kulit telur mulus dan bersih dari kotoran serta tidak tercium bau busuk pada telur dan warna cangkang telur tidak mengalami penyimpangan. Pemilihan telur yang baik merupakan langkah awal dalam memproduksi telur asin yang berkualitas. Penambahan garam bertujuan untuk menyerap air bebas pada telur sehingga kadar air akan mengalami penurunan dan aktivitas air atau water activity mengalami penurunan dan menghambat terjadinya kontaminasi oleh mikroba atau praktik perusak.